Cerita dimulai di saat kita sudah mengalahkan Chaos Lord Kimberly dan selesai dari acara Lord Stokapalooza. Kita pergi ke backstage dan bertemu dengan sang teknisi acara. Dia berkata bahwa itu tadi pertunjukan yang luar biasa dan menyuruh kita untuk menemui band Kimberly di pintu merah yang tepat di belakangnya, karena kita mempunyai tiket VIP untuk melakukan wawancara. Akhirnya kita bertemu dengan Kimberly. Dia meminta maaf atas masalah yang sudah dilakukannya. Kimberly senang karena kita mendapatkan tiket VIP dan kapanpun akan siap untuk melakukan interview. Saat kita menginterview Kimberly, ternyata Moglin favoritnya adalah Zorbak. Bahkan dia lebih menyukai Zorbak daripada Pikachu. Lalu nama band One Idol merupakan referensi dari kakeknya yang menginspirasi Kimberly untuk menjadi seorang musisi, dan dia hanya punya satu mata. Selanjutnya kita bertanya kepada Junior, sang drummer. Dia berkata bahwa pertunjukan tadi sangat luar biasa, dan dirinya masih sangat bersemangat sampai sekarang. Saat kita melakukan interview dengannya, ternyata dia berasal dari California, pulau yang mungkin kita belum pernah dengar di lore. Dia bertemu dengan Kimberly di saat mereka bermain video game. Ya, kita sendiri pun juga, tapi Junior sudah bertemu lebih dulu daripada kita. Menuju yang terakhir, kita menghampiri Mr. Shock, sang pemain bass. Dia diberitahu untuk memperbolehkan menjawab interview kita, asal kita memberi Mr. Shock makan. Jadi kita bertanya mengenai apakah dirinya mempunyai hewan peliharaan, tapi ternyata dirinya sendirilah yang merupakan hewan peliharaan Kimberly. Karena namanya Mr. Shock, kita bertanya, apakah dirinya mempunyai hewan peliharaan kaos kaki? Dia menjawab bahwa secara teknis dirinya lah hewan peliharaan kaos kaki. Lalu kita berkata bahwa Chizero juga punya hewan peliharaan kaos kaki. Dan Mr. Shock pun berkata bahwa tolong jangan beritahu Kimberly tentang hal itu. Dan juga tentang dirinya yang telah mengambil kaos kaki kiri milik Kimberly, karena dirinya bisa dibunuh oleh Kimberly. Setelah cukup lama berbincang dengan mereka, akhirnya kita bersiap kembali pulang menuju Battleland. Saat kita hendak pulang, tiba-tiba kita diteleport ke kamar mandi tua yang terdapat banyak hantu atau wraith. Kita kebingungan kenapa tiba-tiba kita bisa berada di sini dan segera mencari jalan keluar. Saat mencoba pergi, kita bertemu dengan salah satu spirit dan kita pun bertanya mengenai tempat ini. Spirit tersebut bernama Duke Ellington yang dulunya merupakan warga Midsong. Dia berkata bahwa kastil ini terus bergeser dan berkembang. Dirinya sendiri pun tidak ingat dengan lorong-lorong yang ada di sini. Tapi dia tahu tujuan dari kastil ini, yaitu menjebak para jiwa segar untuk tetap berada di sini selamanya. Duke Ellington meminta kita untuk berhati-hati karena di sini dipenuhi dengan hantu, dan dinding-dindingnya akan terus bergeser, bergerak, dan menutupi jalan kita, supaya kita tidak menemukan jalan keluarnya. Tapi Duke Ellington berkata bahwa di sini terdapat beberapa kunci yang dapat membuka pintu-pintu berwarna yang membawa kita keluar dari sini. Akhirnya kita mencoba untuk mencari kunci-kunci dan pintu-pintu berwarna tersebut. Duke Ellington berkata bahwa kunci yang pertama dibawa oleh para wraith yang ada di sini. Kita pun akhirnya berusaha mengalahkan semua wraith yang ada dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Duke Ellington berkata bahwa dengan menemukan satu kunci saja itu bisa membawa kita lebih dekat menuju kebebasan. Akhirnya kita memakai kunci tersebut di pintu kuning yang ada di hadapan kita. Setelah itu, untuk mendapatkan kunci berikutnya, kita harus mengalahkan monster yang terus memuaskan dahaga jiwanya yang tak terpuaskan, yaitu Deathgazer Prime. Kita pun segera bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Duke Ellington memuji kita dan kunci tersebut untuk membuka pintu berwarna merah. Selanjutnya kita perlu melawan monster Jelly Like Cube, karena orang terakhir yang membawa kunci emas telah dilahap oleh monster tersebut. Akhirnya kita bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Lalu yang terakhir kita harus mendapatkan kunci yang diduga dapat membuka pintu terakhir. Kunci tersebut dibawa oleh Archwraith. Dulunya dia merupakan penyihir di kastil ini, tapi dia telah dirusak oleh waktu dan kebencian. Akhirnya kita berusaha mengalahkan monster tersebut dan berhasil mendapatkan kuncinya. Setelah melewatinya, kita bersiap untuk memasuki labirin yang dimana dinding-dindingnya dapat bergerak dan menutupi jalan kita. Duke Ellington tiba-tiba teringat bahwa ini mungkin kastil miliknya.
Tapi yang dia tahu sekarang, kastil ini terus tumbuh seperti makhluk hidup yang bernafas lama setelah dirinya mati. Saking besarnya sekarang, orang-orang cenderung tersesat dan mati di balik dindingnya. Kastil Hollow Soul telah dikenal sebagai kastil tanpa akhir. Kastil ini memakan para arwah yang meninggal di sini, dengan memanggil para monster untuk memberi makan dirinya sendiri. Duke Ellington meminta bantuan kita untuk menghentikannya, dengan melewati labirin ini dan menemukan pintu berwarna tersebut untuk mencari sumbernya. Akhirnya kita memulai explore, dengan mengalahkan segala monster yang ada, dan juga para wraith yang terus menghantui kita. Kita memakan waktu cukup lama sekali berkeliling melewati semua lorong yang ada. Waktu dalam penjelajahan, kita bertemu dengan seseorang yang bernama Zargon II. Dia merupakan kolektor koin terhebat sepanjang masa dan ruang angkasa. Dia menjelajahi alam semesta untuk mencari koin langka di planet-planet jauh untuk menambah koleksi menakjubkannya. Tapi ternyata upaya pertamanya untuk mencapai planet kita malah membuat dia berteleportasi di penjara ini. Zargon II ternyata tidak bisa berteleportasi begitu saja, karena setiap teknologinya sepenuhnya dioperasikan dengan koin, dan tentu saja bukan sembarang koin. Yang dibutuhkannya ialah koin coklat murni 99% yang langka dan direbus 2 kali. Ternyata kita mempunyai koin tersebut, lalu dia pergi begitu saja. Melanjutkan penjelajahan, kita memakan waktu sangat lama sampai akhirnya kita berhasil menemukan pintu berwarna. Pertama, kita harus mengalahkan para wraith yang menghalangi. Setelah itu, selain wraith, terdapat juga monster Hordbeer yang menghadang. Menuju pintu selanjutnya, kita juga dihadang oleh Poltergeist. Dan yang terakhir, kita buka pintunya dan ternyata terdapat sosok Hollow Soul Lich yang selama ini menjadi sumber kutukan kastil ini. Akhirnya kita memulai bertarung dengannya dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Dengan ini kita berhasil keluar dari kastil terkutuk ini. Saat kita berhasil keluar dari kastil tersebut, kita malah disambut oleh lebatnya kabut yang menandakan bahwa kita sekarang berada di Mistcroft. Kita malah bertemu dengan Kimberly lagi, dan situasi saat ini ternyata kita sedang berperang melawan para pasukan vampir yang dipimpin oleh Incubus. Safiria telah memberitahu Kimberly bahwa Incubus adalah penguasa vampir buas yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan pasukan makhluk haus darah untuk melaksanakan perintahnya. Dia telah meninggalkan Queen Vampir Safiria dan sedang mencari tanah yang bisa dia klaim untuk dirinya sendiri, dan dia mengincar Mistcroft dan Battlelon. Akhirnya kita mulai membantu melawan para pasukan vampir buas tersebut, sampai kita bisa menghabisi sekitar 1/4 pasukannya. Dari yang dilihat Kimberly, Incubus tidak hanya menyerang kedua kota, tetapi juga mencoba membuat jalur langsung di antara kedua kota. Dan Kimberly akan mencari informasi lainnya sembari kita berperang. Akhirnya kita mulai bertarung kembali sampai menghabisi setengah pasukannya. Kimberly memuji kita, dan dia mendapat sebuah informasi dari Junior, yang didapatkannya dari Cicero, yang Cicero dapatkan dari Artix, dan yang Artix dapatkan dari Warlick. Dia bilang bahwa Incubus sedang mencoba menjalin hubungan mistis antara kedua kota, sehingga Battlelon akan terseret ke dalam kabut saat Mistcroft menghilang selama setahun lagi. Akhirnya kita berusaha untuk segera mencari Incubus. Dengan melewati semua pasukannya, akhirnya kita telah sampai di tempatnya. Kita langsung memulai pertarungan. Dengan susah payah, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kimberly memuji kita yang telah tepat waktu dalam mengalahkan Incubus. Dia tidak berhasil menyelesaikan hubungan mistis antara Battlelon dan Mistcroft. Jadi ketika Mistcroft menghilang selama setahun lagi, Battlelon akan tetap berada di dunia ini. Peperangan pun berakhir dan akhirnya kita bisa kembali ke Battlelon.